Selamat datang di podcast Rujiwa. Dar dar dar. Oke, selamat datang teman-teman. Pada siang hari ini kami kedatangan dua orang tamu dari Mitra Media Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang dengan media mana tadi Mbak? Jurnalutama.com dan Mata Peristiwa ID. Santai aja, santai. Enjoy. Kita di sini nggak wawancara kok. Kita di sini sharing aja, ngobrol, apa yang mau ditanyain silahkan, atau kita saling ibaratnya perkenalan, sharing, enjoy ya. Airnya mana nih? Air. Aku ada dua. Minum sambil minum, enjoy. Dari kemasannya sih yang manis-manis itu Pak Reza. Iya. Itu apa namanya? Kita perkenalan dulu lah dari Mbaknya ini nih. Nama, kebiasaan pekerjaannya apa, meliput statusnya apa? Status dulu ya, status penting ya. Oke, silakan. Oke, perkenalkan diri saya dari media jurnalutama.com. Oke. Nama saya Nur Haryati. Di seharian saya bertugas sebagai jurnalis. Oke, sudah berapa lama jadi jurnalis? Saya dari awal menjadi jurnalis dari awal 2011. Wih, biasa. Berarti sudah 12 tahun. 12 tahun mengabdi pada profesi jurnalis. Yes. Dengan ini, Mbak ini? Nama saya Lady Marlinda, saya dari media. Jangan buru-buru, Mbak, jangan buru-buru. Pelan-pelan. Minum santai. Biasa nanyain orang, ini ditanyain bingung. Nama saya Lady. Oke. Media Mata Peristiwa Dedi. Menjadi wartawan itu semenjak tahun 2017. Oh, berarti sudah 6 tahun. 6 tahun, weh. Sudah masuk SD itu, 6 tahun. Bisa. Ini ya, selama ini kan sudah ada sekitaran 2 tahun ya bermitra dengan Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang semenjak kepemimpinan Pak Eri ya. Eri Irawan. Kira-kira gimana sih menurut tanggapan teman-teman dan rekan-rekan media ini terkait berita-berita yang ada di Rutan? Gimana tanggapannya? Ini ke saya dulu. Boleh, mana aja boleh. Boleh. Mau sweet dulu pun. Sweet dulu boleh. Sweet dulu kita. Sweet. Sweetnya sweet apa dulu nih? Kompak. Makasih kesempatan. Oke. Kalau di Rutan ini masa kepemimpinan yang dinaungi oleh Bapak Eri Irawan ini. Dari pribadi saya kalau beliau ini orangnya supel, oke. Tartur ya kan? Siap. Tarderdor. Dan untuk dalam koordinasi untuk konfirmasi dalam hal pekerjaan ke kita nih, beliau transparan. Oke. Transparan, apapun di anytime 24 jam kita mau konfirmasi, mau apa, langsung beliau merespon kita. Terlayani dengan baik ya. Siap, betul. Dulu dong. Kalau menurut Kak Linda? Kalau saya pribadi, kalau melihat bapak itu, kalau di luar sih saya manggilnya nggak bapak sih, abang. Abang ya. Nah, orangnya tuh ya luwes, satu lagi merangkul semua media. Benar. Dia tidak pernah memilih memblok-blok. Biasa kan ada seperti kepala rutan atau sana sini kemudian. Dan satu lagi semenjak dia memegang rutan ini adalah perubahan hal-hal positif baik gitu ya, terlihat lebih maju gitu ya. Oke. Ya, banyak kegiatan yang ada di rutan ini. Iya, kan? Siap. Apalagi sekarang sudah ada padi. Lagi cetusan Banyak kegiatan, banyak banget, luar biasa. Padahal kita belum mau menyinggung tentang padi. Nanti ada sesinya tuh kita singgung tentang padi, memperingati Hari Ibu juga kan. Jadi Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang, kami juga para pegawai ngadakan event foto dengan lahan SAE, tentunya dengan padinya, yang tema indahnya bahagia itu sederhana. Oke. Dan kapan hari ini juga Pak ya? Betul sekali, penilaiannya
hari ini langsung ya, nanti minta tolong sama mbak-mbaknya ya, boleh nanti. Ada 2 kategori. Yang pertama Apa aja tuh, Pak? penilaian dari media. Oke. Yang kedua dari Pak Direktur langsung nanti. Wih. Yang pada kesempatan hari ini beliau berkenan untuk mengunjungi Sae Rutan kelas 1 Tanjung Pinang. Terkait berita nih yang selama inilah menurut teman-teman rekan-rekan media, hal positif dan negatifnya itu gimana terkait Rutan kelas 1 Tanjung Pinang lah tentunya. Tapi kalau saya lihat dari pemberitaan ya, kebanyakan kan kita kan di grup tuh, satu grup tuh ya kan. Kebanyakan sih kalau saya lihat dari Rutan Tanjung Pinang itu kebanyakan berita positif. Alhamdulillah ya. Ya sebenarnya makanya semenjak Bapak program jarang ada yang berita. Iya. Banyak positif. Terkait berita mungkin hal yang positif yang banyak ya. Kalau dari rekan-rekan media nih, sebelum ibaratnya kan lebih berita tuh biasanya kami nih yang dari dalam ya kan konfirmasi keluar. Gimana menurut rekan-rekan media yang ibaratnya yang apa yang ingin rekan-rekan tahu lah sedikitnya garis besar rutan ini, dan kami juga sebagai UPT yang harus transparan tentunya kan untuk pelayanan publik. It's okay, silakan kalau bertanya. Kalau menurut kami ya, untuk terbitkan pemberitaan atau kayak mana itu kita memang harus terjun langsung, ibaratnya investigasi langsung, dan kita tidak hanya mengandalkan untuk misal kata informasi yang disampaikan by phone ataupun rilis kita ini. Dan jadi lebih afdolnya untuk kita langsung pas kegiatan ataupun ini kita hadir langsung, jadi langsung kita investigasi, bisa kita ya seperti ini kayak ada kegiatan kayak untuk penyampaian ke masyarakat. Langsung. Bagusnya biar berita itu valid gitu ya. Konkret, memang harus terjun langsung. Jadi kadang kita mau konfirmasi lagi, kadang Pak yang kita konfirmasi. Bener. Kalau kita terjun langsung kan kita lihat langsung nih. Bener. Nah, oke, saya mau minta tanggapan. Ada sih. Ya mungkin kejadiannya belum lama. Menurut pendapat dari rekan-rekan media nih, kalau ada rekan dari jurnalis memuat berita tanpa konfirmasi dulu ke pihak kami, itu menurut rekan-rekan bagaimana tuh? Itu kurang kode etiknya. Etisnya ya. Karena kita kalau buat berita itu kita harus konfirmasi. Mau masalah apapun kita konfirmasi. Mau positif maupun negatif ya. Kita konfirmasi dulu. Minum. Ngopi teh. Kita udah dapat konfirmasi dari studio, baru kita naikkan lah statement dari yang kita konfirmasi. Kalau kita langsung buat blak itu tidak boleh, tapi kan ada kode etiknya. Itu bisa dirapor, kita lapor ke Dewan Pers ataupun apa bisa. Begitu ya. Berarti kami juga baru tahu nih, ya kan? Ibaratnya kita sharing lah gitu kan. Kepikiran. Iya, dilapor ke Dewan Pers misalnya nih. Tuker nih, ada yang mau ngambil pikiran saya nggak? Itu tidak benar berita itu, tapi ternyata dia buat begini. Kenyataan tidak ada. Itu dari pihak Rutan bisa lapor, bisa. Karena kita ada kode etiknya, Bang. Kita juga nggak sembarangan. Makanya kayak kakak tadi bilang, kita nih liput, ya kita kalau bisa ada tempat, kita tahu. Karena kalau rilis ini kita kadang nggak tahu. Kadang ada ketikan salah ataupun gimana, kadang kita mau konfirmasi ya. Baik. Seumpama nih ada berita nih hal negatif. Seumpama pimpinan kami yang mau dikonfirmasi ini belum membalas. Apakah dari media ini bisa langsung menaikkan berita itu? Tidak, kita kan ada wakilnya juga, nggak mungkin ke Bapak aja, kan bisa kita ke yang lain. Ada Pak Yongke atau tempat lain, kami kayak gitu nggak mau langsung naik. Karena kan kesibukan manusia itu berbeda-beda, Bang. Betul. Jadi makin paham kan Pak Reza? Paham. Luar biasa banget. Misalnya gini nih, ibaratnya kami ini kan konteksnya ini kan pelayanan publik nih. Jadi banyaklah ibaratnya warga binaan yang di luar mungkin kan misalnya mereka itu ada komplain gitu loh, yang sementara kita sendiri kita nggak tahu gitu loh salahnya di mana. Menurut orang kan beda-beda gitu ya. Misalnya dari mereka tuh keluarganya nih nelpon misalnya butuh biaya untuk ini itu padahal nih seperti yang banyak lah yang baru terjadi ya, kita juga tahu ibaratnya di dalam ini kan ya orang-orang bermasalah gitu kan. Mereka dengan menjual nama kami pun kadang
minta uang untuk kebutuhan. Nah, itu loh, kebutuhan pribadi menjadi acuan, sehingga ada nih keluarganya nih inisiatif nih, udah aku laporin media nih, padahal infonya juga nggak balance nih dengan yang di dalam. Itu gimana menurut penanggapan dari warga lah, sebagai apa ibaratnya konsumen? Rekan-rekan ini kan bagian dari masyarakat. Bagian dari masyarakat lah, ya, ibaratnya. Ada aduan gitu loh. Ya jalan satu-satunya kita mediasi kan, ya? Gitulah mediasi ataupun kita perlunya investigasi kita benar. penyampaian ke masyarakat. Ini loh hal yang terjadi sebenarnya di dalam, dan ada apa di dalam ini, perlunya publikasi begitu kalau menurut saya sih. Tapi kalau selama ini kan ya maaf ya, ibaratnya kami belum terkonfirmasi, belum ada apa ya, mungkin sudah ada beritanya ya, gitu kan. Kita namanya sebelah pihak. Kita nih, ya kalau kayak kami semua di sini yang kita udah memang ada kerja sama rutan, kita selalu komunikasi dulu. Kita saling sharing ini gimana. Mungkin kita beda-beda kita sama media sharing gimana nih, apa kita tanya Bapak dulu, apa kita tanya sama Pak Yongki. Gitu, kita nggak langsung untuk perimbangan pemberitaan. Siap. Tapi kan kalau pemberitaan yang agak kurang kena di rutan ini, itu bisa ada hak jawab. Klarifikasi ada ya hak jawab itu ya. Ada klarifikasi dari klarifikasi ibaratnya ya. Kalau berita itu nggak benar, jadi ada jawab, jadi mereka balik lagi. Oke Pak Riza, kita kembali ke tema kita, atau kita tanya suka dukanya nih sebagai profesi. Bener. Ibaratnya kan nanti bisa nih jadi ibaratnya motivasi lah, banyak sudah kan teman-teman di dalam mungkin ataupun dari kami punya bisa jadi hobi baru atau mau ikut bergabung tuh. Gimana sih suka dukanya? Jangan ibaratnya orang tuh taunya senengnya doang ya kan. Kalau kita banyak dukanya. Dukanya. Jadi gini Pak. Curhat. Awal itu ada pengalaman nih seru nih. Ada ininya, ada dukanya, ada suka, dan satu lagi. Kita punya kaki dua ya. Kaki ya dua dong. Kalau satu lompat-lompat. Setelah kami kaki dua, satu kami masuk sel, dua kami masuk umum. Oh gitu, istilahnya gitu ya. Buat berita awak kami masuk sel. Kalau kami apalagi benar, dengan adanya undang-undang ITE ini iya, ya. Benar. Kalau kami berita benar kami bicara orang. Itulah. Makanya jadi wartawan tuh nyawa taruhannya. Tapi karena kami di sini menikmati menjalani, kami nggak ada gaji tapi bahagia. Sebenarnya ada dari hobi atau gimana gitu sih? Saya aslinya kalau saya pribadi saya orang teknik, saya di 3 teknik. Oke, wih. Kalau tapi anak Gen Z bilangnya passion. Karena kita nih, saya kenyamanan pribadi saya sendiri bukan ya. Saya nyaman di sini walaupun media nggak ada gaji tapi bisa nyaman. Nyaman ya. Nyaman. Saya bisa meluahkan apa yang ini. Nggak tahu kalau dari kakak ini. Kalau kantor gimana? Kurang lebih karena memang sudah gimana ya? Ibaratnya udah kayak seakan-akan udah dari betul-betul dari hati gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu udah betul ikhlas dan jadi kebiasaan. Dan biasa. Jadi kita nggak mikir ini ya, makanya kita kalau ada apa-apa kita bukan gimana ya, kalau saya pribadi kesenangan tuh ada di sini, kesenangan. Kenikmatan tuh ada di sini. Kenapa? Saya kerja walaupun gaji saya besar. Sekarang sana di Asra, tapi saya nggak menikmati. Menikmati itu yang kerja dengan hati, susah itu. Menikmati. Ya. Belum tentu nikmat ya kan? Iya. Iya. Oke, ngerti. Kalau pengalaman yang paling seru, ada nggak? Lagi ngeliput nih, seru atau lagi demo atau apa gitu? Saya kena lempar. Buset. Untung bocor. Untung tidak, kalau tidak. Bocor. Udah bener-bener taruhannya nyawa ya. Waktu kejadian ngeri. Ribuan demo rempah. Oh ikut? Iya. Kakak ikut? Kami mau digaris, mau dipenjarakan lagi. Pernah juga itu. Aduh. Karena jadi wartawan ini maka saya nyawa taruhannya. Kalau orang nggak apa kerja kalian. Tapi kami pribadi ya semuanya kami yang bersama ini kami kalau membuat sesuatu itu kami harus konfirmasi dulu. Kami nggak mau langsung. Kalau memang ada A1, dimanapun kami dekatnya sama orang rutan, kalau memang A1 kami nekat. Tuh. Ibaratnya setiap udah apa beritaan kita mau balik rumah tuh dikorin dari belakang dia sampai pernah ya? Saya nomor saya dilepas, kakak diteleponin, bukan diteleponin diekorin diteror sampai di saya nomor saya, makanya nomor saya pribadi ganti dilepas.
Diretas? Iya. Hanya satu, kami 3 cewek, bertiga aja nih. Yang kami lawan yang karena mengungkap kasus. Itulah. Saya nomor saya diretas. Serem Pak, rupanya serem. Satu masuk sel, satu nyawa. Aduh, dua kakinya. Kenapa kami wartawan ini bukan enak jadi wartawan? Kalau orang lihat tinggal minta, nggak semua wartawan peminta, enggak. Nah, punya marwah juga lah, ya kan? Kadang ini ya, tuh ada. Seperti kayak rutan ataupun dari instansi lain. Instansi mana aja lah, oknumnya sebenarnya. Bukan profesinya. Nah. Seperti misalnya kayak rutan, oknumnya yang bermain. Misalnya. Iya benar. Menyalahgunakan profesi. Nah. Kami wartawan, oknum wartawan, kadang banyak orang ngomong wartawan tuh tukang minta. Enggak semua, benar. Tidak semua wartawan. Oke, kita kembali ke lebih ngerucut lagi nih topik nih terkait rutan Tanjung Pinang. Ini kan kami ibaratnya mengundang dari rekan-rekan media ke sini juga selain kita mau sharing gitu kan. Tapi ada yang belum nanya tapi ini. Di depan ini kayaknya ada pesan sponsor nih. Wih, ada kerupuk. Coba baca dulu kerupuk mana itu Kak? Kerupuk encer darah. Encer darah. Ya, tepung tapioka, Produk. Nah, itu produk yang penting tuh. Encer darah. Encer darah. Baru baca juga. Reza juga belum baca tuh. Kerupuk ikan, soto. Kerupuk encik darah. Encik darah ini kerupuk Melayu. Kerupuk asli gitu. Ini kerupuk sotong nih. Wih, murah nih. Hanya 38.000. Langsung boleh. Belinya di mana ntar nih kalau mau beli? Ini kalau saya pernah lihat di pelabuhan ada. Oh, ada ya. Masih ingat ya. Bener cakep. Betul Pak Reza. Kita dulu ada namanya rumah kerupuk. Rumah kerupuk Gurindam, bener. Saya pernah lihat. Bener. Gini, kalau dari rekan-rekan media nih mungkin mewakili lah ibaratnya masyarakat di luar nih. Apa tanggapannya dengan pemasyarakatan khususnya rutan kelas 1 Tanjung Pinang? Lebih terkhusus tentang pelayanan publik. Nah, kalau kira-kira apa? Dari masyarakat sih ada sih ya tetangga saya. Ya. Keluar baru berapa bulan kemarin. Dia bilang harapannya apa? Di rutan seperti bukan di rutan. Jadi seperti dapat keluarga. Wih. Ya itu nyata. Tapi sayangnya dia keluar ya maaf di luar itu ya namanya masyarakat yang awam kan dia penjahat. Masih ada stigma. Stigma itu sulit mungkin, tapi seiring waktu dia pasti berbaur. Dia bilang dia bahagia walaupun keluarganya nggak ada di sini, tapi dia merasa punya keluarga. Salah satu dari mantan baru keluar berapa bulan yang lalu. Jadi GR nih siapa Reza? Ya betul. Iyalah bapak kan kasih yantah ya. Itu dari yang memang dari penonton dari sini. Maka saya bilang kamu mau berubah nggak Mas? Saya mau berubah. Sekarang dia alhamdulillah dia kerja di toko bangunan. Alhamdulillah udah punya kerja. Di tempat teman. Saya bilang jangan lihat positif dia pun juga. Iya benar. Ya alhamdulillah dia udah kerja di toko bangunan di kemudian. Wah alhamdulillah. Kayak pernah jumpa deh itu, pernah ngantar bahan bangunan. Iya kan? Pokok lepas itu ada 5 bulan yang lalu. Iya saya pernah jumpa tuh. Iya. Ya mungkin emang udah nasibnya. Nasib kita nggak tahu lah ya, roda kehidupan. Kan orang kalau bisa diubah ya jangan sampai namanya napi itu dibilang kan nggak semua napi, cuma mereka juga manusia. Bener. Namanya semua orang punya hilaf. Bener. Istilahnya Pak Reza, kami bukan penjahat. Kami bukan penjahat, kami hanya tersesat. Wah, ingat sekali lagi Pak. Kami bukan penjahat, kami hanya tersesat. Nah, itu yang ibaratnya teman-teman warga binaan di dalam nih punya pemikiran yang harus seperti itu. Mindsetnya harus dibangun seperti itu. Memang itu dari mantan di sini. Langsung dari X-nya langsung ya, rutan Tanjung Pinang. Keluarga sini Kak. Dia ada keluarga sini, dia aslinya orang kita Ambon. Dia di sini ya masalah sepele hanya karena
Lampung Tengah ini. Ya kita kan nggak tahu ya. Kampung Tengah ya. 2 tahun dia. Tapi dia cerita di sini aku seperti punya keluarga dan petugas sana dalam baik-baik semua, tidak pernah membedakan aku di penjara. Saya bilang abang bukan penjara. Hanya tersesat. Oke. Halo Ibu Depi. Ya alhamdulillah kan Isa kalau memang untuk kedepannya rutannya lebih baik lagi. Amin amin. Amin ya robbal alamin. Kalau Kak Nur nih, biasanya mungkin ada tetangga atau teman, rekan atau pendapat pribadi boleh. Yes, kalau bisa kata ini, oh itu pelayanan di sana gimana sih? Informasi terkait apa penyewaan kamar lah atau bagaimana? Jangan langsung percaya dulu. Mungkin karena di dalam itu banyaknya tekanan ataupun lagi stres atau gimana. Nah, jadi mengambil inisiatif alasan kami mau ini dengan alasan menukan ke petugas. Bener. Jangan. Kita perlu kok kita misalkan tadi saat kunjungan atau kayak mana kita langsung meninjau keadaan di dalam gimana, langsung tanpa petugas kayak mana ibaratnya untuk pelayanan di sini begitu. Tapi kalau misal kata ini kami harapkan sih untuk terkait apa pelayanan di dalam ini suatu saat diadakan kayak apa gitu ya, keterbukaan lah. Ada untuk contoh nih. Siap. Kalau kami ini selama ini sudah berusaha setransparan mungkin nih kan terkait kegiatan yang kami share di sosial media, ya kan ibaratnya itulah salah satu bentuk transparansi pelayanan publik yang di Rutan Kawasan Tanjung Pinang nih. Kalau misalnya ada ide lain nih, kira-kira apa nih? Ini kan seru nih. Ibaratnya saling lah, ini kan ibaratnya kan ya, ada dari masyarakat nih permintaan apa. Misalnya kan sekarang kalau misalnya pengunjung kan harus dari keluarga ini kakak. Banyak juga keluhan dari masyarakat. Benar. Saya nggak bisa di besuk. Ada yang mengaku saya, kenapa nggak bisa besuk? Karena saya tidak ada di kakak. Itu paling saudaranya. Boleh. Kemarin nggak bisa, Pak. Boleh. Mungkin gini. Kalau di Rutan Tanjung Pinang ini kan ibaratnya tuh dalam seminggu itu satu warga binaan tuh mendapatkan 3 kali jatah besukan. Mungkin kayaknya nggak tersampaikan itu. 3 kali tapi yang cuma sepupu, bukan yang di kakak. Bisa kok ngikut. Bisa sekarang. Karena bukan bisa. Boleh ngikut. Oke. Bisa ngalamin sendiri. Waktu adik saya dalam, sepupu saya dalam. Kapan itu? Udah lama atau habis selesai COVID. Selesai COVID itu memang Covid aja, saya waktu Covid nggak dibolehin masuk juga. Bulan karena infeksi. Covid. 2019. Iya. Belum Pak Eri itu ya. Kebetulan kalau pada masa pandemi itu memang ada aturan khusus. Aturan khusus itu. Berarti harus yang di kakak aja ya. Itu memang ada aturan khusus itu waktu pandemi itu benar. Iya. Warga inti. Karena ya memang nggak bisa banyak orang juga kan karena keterbatasan juga. Kami juga pegawai juga waktu itu sakit dikit aja itu udah harus lapor tuh WFH ya kan. Ibaratnya kita biasanya nyaman di kantor nih kerja bareng temen, di rumah stres juga ya kan. Apa namanya terkait lain tuh kira-kira apa? Kalau lain kayaknya kalau untuk tentang rutan ini kayaknya tidak ada. Wah masa sih? Positif. Iya bermitra ya, bukan ya. Bukan. Tapi memang kita lihat dari pelayanan dan dari cara para petugas melayani pengunjung untuk melihat saudaranya. Kita kan lihat dari mata kita sendiri. Tapi tak salah loh, kami ada usulkan sedikit ya. Boleh. Silaturahmi antara warga napi dengan petugas ibaratnya gitu kan. Ada satu waktu diambil saling ini apa namanya? Bercengkarama lah. Iya, begitu. Jadi orang tuh bisa langsung tuning, oh begini loh orang-orang lapas tuh rutan siap begitu. Ya kita ubah lah image orang tentang rutan ini, karena kan kami juga di masyarakat nih. Ya saya bilang, ini kan banyak ini ya kejadian yang sudah. Itu yang kita harus ubah. Kalau kami lihat sendiri ini udah banyak bebannya. Ya semenjak ya kayak model pelayanan nih
tiap hari ya. Sekarang Tadi kan sudah sekitar beberapa menit lah kita berbincang-bincang kan, sudah perkenalan, sudah sharing kita, sudah suka cerita, suka duka, sudah ibaratnya sudah memberikan motivasi juga ya kan buat para mungkin masyarakat atau dari kami ya kan. Tapi kayaknya mesti disambung, ada sesi 2-nya nanti Pak Reza. Oke, boleh. Mengedukasi tentang apa tuh Pak? Jurnalis pada warga binaan kita. Oh, itu kayaknya bisa Bagaimana? jadi Cocok kan? inovasi tuh. Boleh kan? Ya kan? Ibaratnya siapa aja boleh Mana tahu bergabung gitu kan. rekan-rekan kita setelah menjalani pidana Karena punya hobi baru, punya atau profesi baru yang lebih positif lah. bisa ya, mereka bisa menulis. Benar. Oh, intinya menulis tuh ya kalau jurnalis ya. Kira-kira nih, boleh dong kami minta testimoninya dong. Dari testimoni. Adik duluan nggak? Lady first, lady semua nih. Oke, gimana kalau menurut Kak Nur? Tapi kalau menurut saya bisa para Testimoni tentang Rujiba. Rujiba dong. Rujiba. Gimana ya mencakap dari awalnya? Apa kayak gitu ibaratnya pendapat, masukan lah. Masukan. Jangan berkecil hati untuk misal kata bagi warga binaan yang bebas dari Rujibas ini. Karena untuk menerapkan kehidupan sehari-hari, untuk misal kata kita mau ke seperti kita sebagai jurnalis atau gimana, intinya niat tekad betul-betul kita mau berubah. Di saat kita di luar mau kejadian apa boleh kita dokumentasikan dan belajar untuk menulis, dan otomatis kan dengan tekad kita ada perusahaan media kita mengambil atau gimana, dan tunjukkan karya kita dulu, apapun itu yang kita nampak di luar, ibaratnya gini, keaktifan kita ada dokumentasi ataupun kejadian apapun secara flash news atau kayak mana kita memang dari hati mau berubah atau kayak mana mau menuju ke kayak di dunia kita di jurnalis itu, tunjukkan kita. Perlu bimbingan juga dari kita, bisa kata ada kawan, ini gimana bisa kok. Dan juga kita jangan kecil hati, jangan minder. Yang namanya mau mantan di luar mana kalau dia bisa menulis, bisa jadi seorang jurnalis. Yang penting dia sudah berubah, tidak ulang lagi perbuatan yang terdahulu. Kakak lebih ke rekan warga binaan. Sekarang lebih banyak organisasi kita nih. Rutannya bagi petugas. Kami berharap ya sebagai masyarakat. Benar, boleh. Buatlah sebagai pengunjung warga binaan. Warga binaannya lebih luas. Kalau ramah. kontak luas. Kontaknya luas gimana tuh? Lebih luas ya, istilahnya ya seperti ini kan ya. Ini kan kita buka bisa tatap muka langsung. Petugas pun ya banyak senyumnya lah. Mungkin karena pakai seragam itu Pak Reza. 3S tuh, senyum, sapa, salam. Padahal petugasnya baik-baik loh. Baik loh. Kan kita kata nih namanya masyarakat awam, kalau kita mungkin bisa lah kita memahami. Masyarakat awam. Iya benar. Keluarga mereka ini kan nggak tahu nih, misalkan ke depan dulu nih, kalau misalnya ada pelayanan dari depan udah manyun ya. Benar. Itu yang diubah kalau bisa. Keramahan, tata keramah 3S tuh ya. Senyum, sapa, salam, ya kan? Itu aja. Kalau kami tuh ibaratnya menganggap semua rekan-rekan warga binaan di sini kan ibaratnya keluarga lah, bagian dari kami. Hari-hari di sini tentunya keluarga mereka di luar juga sebagian keluarga kami juga. Itu. Oke, terima kasih sudah berkunjung ke Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang buat Kak Nur dan Kak
Kak Leni. Jangan kapok. Jangan kapok. Sering main-main di sini boleh. Ibaratnya kira kan sudah bermitra kan, mau kapan ngopi oke, sip ya kan. Main di dalam rutan ini. Jangan di dalam rutannya. Di luar boleh, kontak-kontak boleh kan. Tapi kalau nomor ini Pak Benny nggak megang. Oh, banyak nomornya. yang lama kan. Oh. Dari nomor yang lama. Boleh. Boleh, nanti kita japri ya. Japri aja. Oke, terima kasih. Terima kasih loh, terima kasih. Terima kasih. Mau keringat dingin deh, Pak. Oke, kami tutup dengan salam selamat apa ya? Salamnya, Pak. Dari tadi belum dibahas nih. Penutupannya apa, Del? Salam bahagia buat Rujiba. Oke. Salam pemasyarakatan bareng-bareng, oke? Oke, kita bareng-bareng. Salam pemasyarakatan pasti Rujiba berjaya. Oke, thank you.